Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identitas nasional pada mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, HMD HYP, ST, MKS IPU, pada Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi pada tanggal 1 Desember 2021. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Adila Novira Mawanti. Selanjutnya, perkenalkan saya Anissa Wahidatul Zahra. Selanjutnya ada saya sendiri, Vanessa Hardi Unita Majiga. Saya Makyur Kamila. Selanjutnya, Saya Nasita Menin. Saya Paramita Zahra. Saya Susan Salsabila Putri. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya dan jajarannya, ada Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Prof. Dr. Andes Auliani MS, DS, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Gugus Irianto, MSA, PhD, AK, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MS. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dekan VIA, yaitu Dr. Andes Andi Kertawijaya, MBA PhD, dan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, ST MKS IPU, serta Ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Ibu Nila Firdausi Nuzula, SOS, MSI, PhD. Selanjutnya, tertera ada daftar isi dari presentasi yang akan kami bahas pada hari ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Abstrak. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari satu negara ke negara lain. Identitas nasional terbentuk karena perasaan sebangsa dan setanah air yang berkaitan erat dengan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Saat ini, arus modernisasi menjadi ancaman bagi generasi muda. Pengaruh globalisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai karakter dapat menyebabkan luntur atau hilangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, pemahaman pendidikan multikultural menjadi sangat penting bagi generasi muda di era revolusi industri 4.0 ini. Melalui revitalisasi makna identitas nasional di kalangan generasi muda, diharapkan para pemuda dapat lebih mencintai negaranya, khususnya terhadap berbagai ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, berupa identitas nasional yang meliputi identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Latar belakang. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional bangsa Indonesia sendiri meliputi lambang negara Indonesia berupa burung Garuda, bendera negara Indonesia dengan warna merah dan putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Identitas nasional tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang lebih spesifik secara filosofis untuk membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Munculnya arus globalisasi yang sedang berkembang saat ini dapat mengancam eksistensi suatu bangsa. Salah satu dampak negatif dari fenomena tersebut adalah kurangnya pemahaman multikultural yang menyebabkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan. Permasalahan yang ada akan berakibat pada terhambatnya perkembangan kualitas pendidikan. Berbagai permasalahan yang timbul menuntut kita sebagai generasi muda sekaligus agent of change
untuk memberikan solusi-solusi terbaik dalam meminimalisir dampak negatif tersebut. Melalui pemahaman pendidikan multikultural yang benar, dimulai dari kurikulum berbasis multikultural, inovasi mata pelajaran, pendidikan multikultural di setiap jenjang pendidikan, serta peran guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan sikap kepedulian sosial sejak dini pada generasi muda. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode penelitian normatif, dan metode penelitian library research atau disebut juga studi kepustakaan. Penelitian kualitatif bergantung pada pengamatan manusia. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan untuk penelitian library research mendapatkan data dengan cara mengkaji berbagai buku. Selanjutnya, sumber data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis dokumen, metode analisis isi menurut Wimmer dan Dominic, serta metode semiotika simbol untuk menerjemahkan makna suatu tanda atau simbol. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mewujudkan kesadaran kewarganegaraan multikultural sebagai generasi muda Indonesia yang sadar terhadap arti penting identitas nasional. Yang kedua, menawarkan solusi untuk tetap menumbuhkan dan menjaga jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang ketiga, menanamkan kembali pentingnya atau revitalisasi memahami makna identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna identitas nasional. Makna identitas nasional adalah membedakan suatu subjek dengan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Selanjutnya adalah landasan hukum identitas nasional. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 pada bab 15 yang terdiri dari 5 pasal, meliputi yang pertama adalah pasal 35 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga, pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, pasal 36B yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dan yang kelima adalah pasal 36C yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini secara umum memiliki 9 bab dan 74 pasal, pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada 3 tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini, yaitu untuk yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya ada unsur identitas nasional. Pertama, unsur identitas nasional. Terbagi atas 3, yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangnya
Dalam hal ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama, serta kepercayaan. Yang kedua, peran pemuda dalam suatu negara. Yang pertama, sebagai agent of change. Pemuda bertugas untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan kemanusiaan. Yang kedua, ada agent of development. Pemuda bertugas untuk melancarkan dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Selanjutnya ada hubungan identitas nasional dengan patriotisme dan nasionalisme. Yang pertama, makna identitas nasional di kalangan generasi muda. Yang pertama, generasi muda lebih mencintai negaranya, khususnya terhadap berbagai ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berupa identitas nasional, meliputi identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Yang kedua, mampu menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, sehingga para generasi muda memiliki mental yang tangguh dan pendirian yang kuat, rasa memiliki dan bangga akan bangsanya, dan melahirkan generasi muda yang tidak akan mudah terpengaruh berbagai macam budaya asing yang masuk ke negara kita Indonesia. Yang kedua, sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, sikap rela berkorban mempertahankan negara dari segala ancaman, tantangan, dan hambatan atau ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua, bersikap untuk mengisi kelangsungan hidup negara dengan cara bersedia bekerja sesuai dengan bidangnya, sehingga mampu meningkatkan harkat derajat dan martabat tujuan bangsa. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan bangsa, serta rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, analisis terhadap makna simbolik identitas nasional. Yang pertama, yaitu makna simbolik yang terkandung dalam lambang negara. Burung Garuda mempunyai makna simbol yang sangat luas. Simbol burung Garuda mempunyai jumlah bulu pada setiap sayap berjumlah 17, bulu ekor berjumlah 8, bulu pada pangkal ekor atau di bawah perisai 19, dan bulu leher berjumlah 45. Jumlah-jumlah bulu tersebut jika digabungkan menjadi 17, 8, 19, 45, merupakan tanggal di mana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Perisai yang dikalungkan pada Garuda Pancasila melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai itu mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara Indonesia. Pada perisai itu terdapat garis hitam tebal yang melintang di tengah-tengah perisai. Garis itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintang melewati wilayah Indonesia. Yang kedua, ada makna simbolik yang terkandung dalam bendera merah putih. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Yang ketiga, makna simbolik yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Makna yang terkandung dalam bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu bangsa, karena Indonesia terdiri dari kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bahasa. Hal ini juga terdapat dalam bunyi Sumpah Pemuda. Yang keempat, ada makna simbolik yang terkandung dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman merupakan lagu kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah lagu yang dihormati dan membanggakan, pembangkit semangat kebangsaan dan terasa ada kesyahduan yang luar biasa dalam penjiwaannya. Pada zaman penjajahan, pihak penjajah melarang rakyat menyanyikan lagu ini, tapi rakyat mengabaikannya dan tetap menyanyikan sehingga bertambah jiwa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa penanggungan, dan rasa seperjuangan, serta semakin memperkokoh persatuan dalam melawan penjajah. Namun sekarang banyak warga dan pelajar yang tidak memperlihatkan sikap hormat secara fisik ketika menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan kurang memberikan bobot tentang materi nasionalisme, kurang menanamkan jiwa kebangsaan, kurang melatih membiasakan diri untuk menghormati lambang-lambang negara, sehingga mereka kurang bangga memiliki bangsa yang merdeka dan memiliki lagu kebangsaan. Yang terakhir yaitu makna simbolik yang terkandung dalam mata uang rupiah. Uang merupakan perantara manusia dalam hal berjual beli.
Sebelum adanya mata uang, sistem pembelian masih menggunakan barter. Dengan uang, tingkat ekonomi seseorang bisa terukur. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak pula kekayaan yang tercapai. Simbol kebersamaan juga dapat terlukis melalui uang. Contohnya ketika adanya bencana alam, menggugah naluri kita untuk berbagi dengan sesama. Makna tersebut selain dapat dimaknai sebagai simbol kebersamaan, juga dapat dikatakan sebagai makna religi, karena mengajarkan untuk menolong sesama manusia. Selanjutnya, tantangan dan problematika pendidikan di Indonesia dalam revolusi industri 4.0. Tantangan pendidikan di Indonesia sendiri adalah bagaimana pendidikan lebih berinovasi dan kreatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Salah satu dampak nyata permasalahan pendidikan Indonesia saat ini adalah gagalnya pendidikan multikultural dan juga identitas nasional yang mulai luntur pada generasi muda. Upaya untuk mencegah dan meminimalisir berbagai permasalahan tersebut adalah dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berperan penting untuk membentuk individu atau kelompok yang mempunyai nilai-nilai toleransi yang tinggi. Yang pertama, pendidikan multikultural dan identitas nasional. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi siswa melalui penerapan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, suku, dan ras. Dalam penerapan pendidikan multikultural, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran dipelajari di dalam kelas, akan tetapi juga meningkatkan kesadaran siswa agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis yang menjadi nilai utama dalam bersosial. Yang kedua, penguatan pendidikan multikultural dan identitas nasional era revolusi industri 4.0. Salah satu upaya dalam penanganan masalah dan tantangan pendidikan di Indonesia adalah bagaimana proses penanaman nilai etika dalam diri anak usia sekolah atau generasi muda Indonesia. Pendidikan multikultural sangat erat kaitannya dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam kehidupan secara langsung berperan penting dalam memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air, dan serta loyalitas kepada bangsa. Selanjutnya, kesimpulan mengenai identitas nasional kali ini yaitu makna identitas nasional adalah membedakan suatu subjek dengan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Jika dilihat dari penggunaan bahasanya, dapat dikatakan seseorang yang berkebangsaan Indonesia setidaknya akan memiliki minimal dua buah identitas, yaitu identitas suku bangsanya dan identitas nasionalnya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu berperan besar terhadap pemertahanan identitas nasional bangsa Indonesia. Generasi muda adalah generasi harapan bangsa karena di pundak mereka cita-cita bangsa digantungkan sebagai regenerasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Di era sekarang, banyak generasi muda yang jiwanya rapuh, mudah terpengaruh, sehingga melakukan hal-hal yang justru mendatangkan dampak negatif tidak hanya bagi dirinya, akan tetapi bagi keluarga dan juga negara. Untuk itulah sangat perlu bagi generasi muda khususnya ditanamkan nilai-nilai patriotis dan nasionalis sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar mereka tidak mudah terpengaruh arus transformasi budaya yang tak terbendung kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Untuk saran berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa penanaman pengetahuan yang kuat mengenai identitas nasional dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural serta penggunaan bahasa Indonesia dengan baik karena hal tersebut merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Serta dalam menghadapi modernisasi sebagai tugas generasi muda, diperlukan perjuangan non-fisik yang sesuai dengan profesi masing-masing seperti menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Untuk referensi, kelompok kami menggunakan dari beberapa jurnal sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami.
Lebih kurangnya mohon maaf. Sekarang ada sesi pertanyaan buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, karena udah ada yang raise hand, dipersilakan dulu untuk buat Uyun untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Uni Hidayatun Nikmah dari kelompok 2 ingin bertanya. Terkadang identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi. Bagaimana cara mengharmonisasikan kedua hal tersebut sehingga bisa berjalan berdampingan? Terima kasih. Baik, saya Salsabila izin menjawab pertanyaan dari Uyun. Menurut kelompok kami, karena kita menganut ideologi Pancasila, maka kita harus mengutamakan identitas nasional, karena lewat identitas nasional, kita dapat lebih jauh mengenal arti negara atau nasionalisme, sedangkan identitas pribadi hanya mementingkan satu subjek, yaitu diri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Menambahkan, jadi ketika identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi, cara mengharmonisasikan keduanya agar bisa berjalan seimbang adalah dengan cara menumbuhkan sikap nasionalisme sehingga kita mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan menyadari bahwa identitas nasional terbentuk karena kita bangga akan identitas bangsa kita, yang menjadi cerminan bagaimana kita bersikap sesuai suku, budaya, bangsa, dan agama. Untuk Uyun, apakah sudah jelas penjelasannya? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya buat Suci Arizena, silakan dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Suci Arizena dari kelompok 6 ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui, negara kita biasanya disebut dengan negara dengan masyarakatnya yang ramah. Sedangkan beberapa waktu yang lalu beredar berita bahwa netizen Indonesia dicap sebagai netizen tertidak sopan se-Asia Tenggara. Berikan tanggapan kelompok 1 mengenai kasus tersebut. Dan apakah hal ini mengindikasikan bahwa identitas negara kita yang dulu dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang ramah, kini sudah mengalami perubahan? Terima kasih. Baik, saya Paramita Azhara, izin menjawab pertanyaan dari Suci. Sebelumnya, saya mau menanggapi bahwa saya setuju dengan adanya labeling tersebut karena banyak bukti ketidaksopanan netizen Indonesia, salah satunya mengolok-ngolok gay Thailand atau seleb TikTok. Menurut kelompok kami, itu hanya sebagian oknum tidak bertanggung jawab karena hanya berani berbicara di sosial media. Orang yang sopan akan lebih memilih untuk diam dibandingkan berbicara tanpa manfaat. Bukan berarti identitas nasional kita berubah, tetapi hal tersebut merupakan salah satu contoh krisis identitas dan menurunnya rasa cinta tanah air, sehingga perlu adanya strategi khususnya untuk generasi muda seperti perbaikan pendidikan karakter dengan cara berpegang teguh pada Pancasila. Oke, untuk Suci, apakah sudah jelas penjelasannya? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih jawabannya kelompok 1. Selanjutnya untuk Bimo, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Nama saya Muhammad Bimo Satrio Harono dari kelompok 2 ingin bertanya, identitas nasional tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui evolusi dan proses yang panjang.
Bagaimanakah proses pembentukan identitas nasional tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bimo. Jadi proses pembentukan identitas nasional adalah identitas nasional tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai masyarakat yang memunculkan perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas nasional menunjukkan bahwa individu-individu setuju atas pendefinisian diri mereka yang saling diakui, yakni kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain dan suatu perasaan akan harga diri bersama mereka. Kesadaran akan penghargaan diri diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, dan simbol-simbol ekspresif yang diaduk bersama. Terima kasih. Untuk Bimo, apakah sudah jelas penjelasannya? Sudah sangat menjelaskan. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya buat Erisa, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 sudah memberikan kesempatan. Saya Erisa Olivia dari kelompok 2 izin bertanya. Globalisasi yang melanda dunia saat ini bisa berdampak positif dan negatif bagi identitas nasional. Menurut kelompok 1 sendiri, tindakan apa yang dapat dilakukan agar globalisasi ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia tanpa harus mengancam identitas nasional bangsa Indonesia? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Erisa. Dengan memperluas pengetahuan tentang dampak buruk dan negatif globalisasi, dan juga memperluas atau mengajarkan kepada penerus bangsa apa itu identitas nasional dan bagaimana cara untuk mempertahankannya. Izin menambahkan, upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan mengedepankan identitas nasional dan mengebelakangkan globalisasi dari negara lain yang mengakibatkan identitas nasional ini, Indonesia terancam hilang karena pengaruh budaya lain. Contohnya seperti masyarakat yang lebih sering membeli barang luar negeri dibandingkan barang dalam negeri. Terima kasih. Untuk Erisa, apakah sudah jelas penjelasannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya untuk Dewi Arnun, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Arnum Restina dari kelompok 2. Izin bertanya. Wujud dari identitas nasional antara lain adalah patriotisme dan nasionalisme. Berikan contoh generasi muda dalam mewujudkan patriotisme dan nasionalisme di era modern seperti saat ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Arnum. Wujud dari perbuatan yang dapat dilakukan oleh generasi muda yang pertama yaitu aktif dalam pembangunan nasional. Ketika kita seorang pelajar, maka kita harus belajar dengan baik agar nantinya ilmu dapat bermanfaat bagi sesama. Kemudian bagi warga negara yang telah mempunyai hak pilih, dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. Dan sebagai mahasiswa diharapkan untuk memiliki sifat yang kritis dan tanggap, sehingga dapat memberikan kritik ataupun saran kepada pemerintah terkait kebijakan, masalah, atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua yaitu dengan menjunjung tinggi penegakan hukum. Yang ketiga, dengan memelihara nilai-nilai luhur seperti mengikuti kegiatan gotong royong, saling tolong-menolong, dan juga menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Kemudian yang keempat dengan menjaga toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Yang kelima, mencintai dan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Dan yang keenam, turut berpartisipasi aktif dalam upaya melestarikan budaya daerah dan selektif dalam menerima budaya dari negara asing. Sekian, apakah dapat menjawab? Iya, terima kasih jawabannya. Oke, karena sudah tidak ada yang resen untuk bertanya lagi, kami cukupkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.